Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dalam keadaan penuh iman kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini, yaitu di siang hari ini, mendatangkan ridha Allah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an sering kita dengar para khatib membacakan A'udzu billahi syami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan juga kita sering mendengarkan ayat, bahkan kita sering membaca potongan dari ayat surah pendek yang kita baca, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dua ayat ini kalau kita jabarkan sangatlah luas sekali. Oleh karena itu marilah kita untuk melihat apa makna hikmah di dalam ayat yang pertama, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Secara harfiah maknanya adalah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya, dengan seluruh-seluruhnya bertakwa kepada Allah, dengan yang baik, dengan sebaik-baiknya bertakwa kepada Allah. Jangan ada hanya takwa tetapi tidak baik. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. La, janganlah kamu, la mut, jangan kamu mati, jangan kamu meninggalkan dunia ini illa terkecuali dengan iman. Jadi oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ini betul-betul bertakwa dengan sebenar-benar takwa, dengan niat yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaknya kita meninggalkan dunia ini dengan membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun daripada itu, takwa ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, takwa ini tidak akan sampai kepada kesempurnaan takwa, tidak sampai kepada perbuatan yang baik yang dinamakan takwa, apabila tidak ada dua unsur, dua faktor dalam memaknai takwa tersebut. Kalau takwa secara harfiah maknanya adalah takut, tetapi takut di sini harus lebih dalam lagi kita memaknai. Jadi takwa di sana yang pertama harus sampai kepada kalimat zauq. Zauq itu maknanya adalah merasa. Ada rasa di dalam kolbu kita, ada rasa dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kalau kita sholat, melaksanakan sholat harian kita harus merasa ada pekerjaan Allah di dalam diri kita, ada fa'il Allah di dalam diri kita. Maknanya bagaimana? Tidak akan bisa kita untuk melaksanakan ketakwaan kepada Allah terkecuali karena ridha Allah. Makanya kalimat sering kita dengar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita solat itu, hilangkan keakuan kita agar kita sampai kepada benar-benar rasa takut. Yang kedua, di dalam solat itu ada zauq, kita merasa ada namanya Allah Subhanahu wa taala itu memang betul-betul menghambakan diri kita kepada Allah. Karena tidak ada seseorang yang bisa solat terkecuali mereka itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seseorang yang itu tidak bisa solat terkecuali mereka itu belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam solat kita jangan merasa aku,
tetapi rasakanlah semua itu adalah izin Allah. Saat takbir kita merasakan ini adalah karena Allah. Walaupun di dalam itu, di dalam fikih kita diajarkan hendaknya saat takbir kita ada di dalam qalbu kita merasa solat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pada hakikatnya adalah hendaknya kita merasa ini semua karena Allah. Jangan aku yang merasa solat, tetapi aku solat karena Allah yang menggerakkan. Jadi kita tidak merasa kita yang bergerak, tetapi merasa Allah yang menggerakkan kita. Apabila solat kita seperti ini, maka tidak lain, tidak bukan kita akan sampai kepada rasa zauq, rasa dan merasakan. Rasa nikmat dalam beribadah itu akan sampai. Rasa bahagia di dalam solat itu akan sampai. Tetapi apabila tidak seperti itu, maka solat tersebut akan menjadi formalitas harian saja. Kadangkala orang yang solat tanpa dengan zauq, maka mereka bisa saja dengan waktu ini dia semangat, dengan waktu ini dia bisa lalai. Dengan waktu maghrib dia rajin, di waktu isya dia lalai. Ini apabila zauq itu, perasaan rasa itu tidak ada di dalam diri kita, rasanya Allah menggerakkan kita tidak ada, maka solat itu bisa hampa, hanya formalitas saja. Yang kedua, di dalam takwa ini, dalam beribadah kepada Allah, merasa takut ini, yang kedua ada namanya khauf. Ini ada di dalam qalbu kita, khauf ini, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang yang mendirikan solat atau mendirikan solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa ada pertanyaan orang banyak yang solat, banyak yang beriman, banyak yang beragama, tetapi mereka masih melakukan sesuatu kemaksiatan, masih melakukan yang dilanggar di dalam agama, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Jawabannya, di dalam dia bertakwa, di dalam dia beribadah kepada Allah, tidak ada rasa khauf, rasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu, bangkitkan rasa pandangan itu, merasa dipandang oleh Allah itu harus ada di dalam qalbu kita. Di mana kita berada, di luar kita merasa Allah memandang kita. Agar apa? Agar aktivitas kita selalu dipandang oleh Allah, agar terarah pekerjaan kita itu terjauh daripada perbuatan maksiat dan tanpa ridho Allah. Di masjid juga begitu. Kita dalam keadaan sholat merasa dipandang oleh Allah, agar muncul namanya kekusukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau ingin mencapai kesempurnaan, mari kita tingkatkan rasa khauf kita, rasa dipandang oleh Allah, agar pekerjaan kita di muka bumi ini dimanapun kita, di rumah, di ruangan tertutup, di luar, semuanya merasa dipandang oleh Allah. Maka inilah yang akan membuat manusia inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, maka dia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yaitu kita zauq, merasa aktivitas ini bukan karena kita tidak ada daya, maka la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Oleh karena itu, merasalah di dalam solat kita, dalam diri kita ini tidak lain tidak bukan Allah lah yang menggerakkan. Kalau kita merasa Allah yang menggerakkan, Allah yang mengundang kita untuk beribadah kepada Allah, maka solat, ibadah yang kita lakukan akan bernilai ridho atau ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita selalu berdoa, semoga ibadah yang kita lakukan ini penuh dengan rasa zauq dan rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Khairul kalam wassalamu wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.